Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberi kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Oke, pada pertemuan IPA kali ini kita akan masuk pada tema 7 tentang tata surya. Buka tema 7 halaman 12. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusatnya tata surya. Benda-benda langit anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dengan lintasan-lintasan tertentu. Selanjutnya, sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, meteor, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, pusat tata suryanya adalah matahari. Matahari itu memiliki inti yang merupakan pusat reaksi yang menghasilkan matahari. Pada bagian atas lapisan terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian permukaan matahari. Kemudian bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Selanjutnya adalah lapisan kromosfer yang diselimuti oleh korona. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total. Bentuk korona itu seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Nah, matahari sebagai pusat dari tata surya. Selanjutnya, buka tema 7 halaman 13. Benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Apa saja toh benda-benda langit yang mengelilingi matahari itu? Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Urutan planet berdasarkan jarak planet dari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid itu adalah benda langit dalam ruang angkasa yang terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid itu benda langitnya berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu yang banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Yang ketiga, meteor adalah batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi namun terbakar habis karena bergesekan dengan atmosfer. Dia benda luar angkasa, berusaha jatuh ke bumi, namun ketika bergesekan dengan atmosfer dia terbakar habis sehingga tidak sampai jatuh ke daratan bumi. Nah, kalau meteorit adalah batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi dan sampai mendarat ke bumi. Ketika bergesekan dengan atmosfer, meteorit ini tidak terbakar habis, akan tapi bisa jatuh dan sampai mendarat ke bumi. Selanjutnya, satelit. Nah, kalau meteorit tadi ya, kalau meteorit itu tidak punya lintasan, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya nomor 4, satelit. Benda langit yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau planetnya Bumi adalah bulan yang sering kita lihat pada malam hari, itu merupakan satelit alaminya Bumi.
planet. Nah, seperti ini gambarnya. Ini mataharinya, kemudian Merkurius paling kecil, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Di sini yang paling kecil terlihat adalah Merkurius, yang paling besar adalah Jupiter, yang mempunyai cincin. Ini namanya Saturnus, disebut planet terindah, tercantik karena dia ada cincinnya. Kemudian yang terlihat biru ini adalah planet Bumi karena memiliki air sehingga terlihat kebiru. Satu-satunya planet yang bisa dihuni. Yang ini setelah Merkurius ini Venus ya. Venus, Bumi, Mars. Mars ini kemerah-merahan. Kemudian Jupiter terbesar, ini Uranus, kemudian terakhir adalah Neptunus. Yang terdekat dengan matahari dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya buka LKS halaman 26. Nah, di sini ada inner planet dan outer planet. Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang terletak antara matahari dan sabuk asteroid. Yang pertama adalah Merkurius, kedua Venus, yang ketiga adalah Bumi, dan yang keempat adalah Mars. Nah, keempat planet ini terletak antara matahari dan sabuk asteroid yang disebut dengan termasuk ke dalam planet dalam. Selanjutnya, planet luar atau outer planets. Planet luar adalah planet yang terletak di luar sabuk asteroid. Di luar sabuk asteroid kalau yang dalam, di antara matahari dan sabuk asteroid. Kalau planet luar, planet yang terletak di luar sabuk asteroid. Apa saja? Yang pertama Jupiter, selanjutnya Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 4 planet urutan pertama termasuk ke dalam planet dalam, kemudian 4 urutan planet yang terakhir masuk ke dalam planet luar. Selanjutnya, planet yang pertama Merkurius. Di sini apa saja ciri-ciri Merkurius? Merkurius itu hampir tidak memiliki atmosfer, kemudian temperatur pada siang hari sangat panas, pada malam hari sangat dingin. Kemudian ukurannya adalah paling kecil. Yang kedua Venus. Ciri-cirinya memiliki atmosfer yang sangat tebal. Temperaturnya pada siang hari sangat panas sama seperti Merkurius. Kalau malam hari sangat dingin, hampir sama seperti Merkurius. Warnanya mengkilap. Atmosfer terdiri dari gas karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga adalah planet Bumi yang kita tempati. Satu-satunya planet yang bisa dihuni, satu-satunya planet yang ada kehidupan. Ciri-cirinya memiliki atmosfer, temperatur pada siang hari dan malam hari tidak jauh berbeda, warnanya kebiru-biruan bila dilihat dari angkasa, terdapat air, dan ada kehidupan. Punya satu satelit ya, yaitu bulan, satelit alaminya. Selanjutnya Mars. Mars itu ciri-cirinya permukaannya berbatu-batu, kemudian memiliki kutub es seperti Bumi, suhu permukaan lebih dingin daripada Bumi, memiliki gunung berapi dengan ketinggian 23.000 meter dari permukaan tanah, warnanya kemerah-merahan, makanya disebut dengan planet merah. Memiliki 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya Jupiter. Jupiter mempunyai ciri-ciri merupakan planet terbesar, berdiameter 11 kali diameter Bumi. Kemudian atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium, memiliki awan dari amonia dan kristal es. Jupiter memiliki satelit terbanyak di antara planet-planet yang lainnya. Selanjutnya Saturnus. Saturnus memiliki ciri-ciri yang pertama, angkasanya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen. Kemudian
Satu ciri yang paling mencolok adalah mempunyai cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dengan lebar 402.000 km dan tebal 15 km. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Selanjutnya Uranus. Uranus mempunyai ciri-ciri terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metana. Kemudian garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Uranus itu tampak berwarna hijau kebiru-biruan dari luar angkasa. Sumbu rotasinya berimpit dengan bidang orbit sehingga kedua kutub yang bergantian menghadap matahari. Itu ciri-ciri Uranus. Selanjutnya terakhir Neptunus. Ciri-cirinya adalah keadaannya hampir sama dengan Uranus, makanya disebut dengan kembaran Uranus. Nih. Kemudian suhu permukaannya mencapai 120 derajat Celcius. Nah, ini merupakan planet terjauh dari matahari, Neptunus ini. Skala revolusinya paling lama. Tampak berwarna hijau kebiru-biruan dari luar angkasa seperti Uranus nih, seperti kembaran ya, Neptunus dan Uranus. Oke. Sampai di sini penjelasan tentang tata surya. Kemudian selanjutnya adalah uji kompetensi. Ada beberapa soal di sini, tulis di buku tulismu, kemudian kerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.